Sebelum kita mengetahui apa itu gerak vertikal ke atas dan ke bawah, serta penerapannya dalam dunia pertambangan, di sini saya akan menjelaskan tentang gerak vertikal. Jadi gerak vertikal ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dalam arah vertikal dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dengan percepatan konstan sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat dalam percepatan gravitasi bumi. Jika suatu bergerak dari bawah ke atas akan mengalami perlambatan, sedangkan jika bergerak dari atas ke bawah, benda akan mengalami 3. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Ya, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gerak vertikal ke atas. Yang pertama adalah gerak vertikal adalah suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Benda pada setiap kedudukannya selalu mengalami percepatan tetap, yaitu percepatan gravitasi yang selalu ke bawah. Jadi di sini saya akan menjelaskan rumus gerak vertikal ke atas, yaitu yang pertama adalah Vt sama dengan V0 dikurang Gt. Yang kedua adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian gerak vertikal ke bawah, yaitu adalah gerak vertikal ke bawah adalah suatu benda yang dilempar tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Dan rumus gerak vertikal ke bawah adalah yang pertama Vt sama dengan V0 ditambah Gt. Dan yang kedua adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Sekian, terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua, yaitu tentang gerak vertikal ke bawah. Sebuah batu dipindahkan dari atas lereng ke bawah menggunakan ekskavator dengan kelajuan awal itu 5 meter per sekon dengan ketinggian 30 meter dan percepatan gravitasi itu senilai 10 meter per sekon kuadrat. Di sini yang ditanyakan yaitu berapa selang waktu yang diperlukan batu untuk mencapai tanah, dan yang kedua kelajuan batu saat menyentuh tanah. Kita ketahui bersama bahwasanya nilai F0 atau kelajuan awal yaitu bernilai 5 meter per sekon dengan ketinggian yaitu 30 meter dan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Di sini yang ditanya yang pertama adalah T atau selang waktu yang diperlukan batu untuk mencapai tanah, dan yang kedua di sini Ft atau kelajuan batu saat menyentuh tanah. Langsung saja kita masuk ke jawabannya. Yang pertama kita mencari nilai T atau selang waktu. Untuk selang waktu sendiri dirumuskan dengan Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Untuk F0 kuadrat di sini bernilai 5 kuadrat ditambah 2, untuk G itu 10, untuk H itu 30. Jadi 5 kuadrat di sini hasilnya 25 ditambah 2 kali 10 kali 30 itu 600. Jadi untuk Ft kuadrat itu hasilnya adalah 625. Karena di sini berpangkat 2, untuk kita ubah ke dalam bentuk akar, jadi kita hilangkan. Yang mana nilai pangkat 2 itu menjadi akar. Jadi Ft sama dengan akar dari 625 itu senilai 25. Lanjut, untuk selanjutnya kita masuk ke rumus kedua, yaitu Ft sama dengan F0 ditambah G dikali T. Untuk nilai Ft sendiri setelah kita mencari tadi nilainya itu 25 sama dengan 5 ditambah 10 dikali T. Langsung saja kita pindahkan ruas. 25 5 di sini positif dipindahkan ke kiri jadi min 5 sama dengan 10 kali T itu hasilnya adalah 10T. 25 dikurang 5 hasilnya 20 sama dengan 10T. 10T kita pindahkan lagi ke kanan, yaitu
T sama dengan 20/10, hasilnya yaitu 2 sekon. Itu untuk nilai T. Di sini kita sudah ketahui bahwasanya untuk selang waktu yang diperlukan batu untuk mencapai tanah itu waktunya mencapai 2 sekon atau 2 detik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. FT atau kelajuan batu saat menyentuh tanah. Untuk di sini FT saat menyentuh tanah itu dirumuskan FT sama dengan V0 tambah G dikali T. Untuk nilai F0 itu 5 ditambah G itu nilainya 10 dan T itu nilainya 2. Jadi 5 tambah 10 kali 2 hasilnya adalah 25 meter per sekon. Jadi kelajuan batu saat menyentuh tanah itu waktunya, bukan waktu, maksudnya kelajuan batu yaitu mencapai 25 meter per sekon. Terima kasih. Jadi kita langsung masuk ke soal gerak vertikal ke atas dalam penerapan dunia pertambangan. Diketahui batuan kapur diangkat vertikal ke atas dengan kren dengan kecepatan awal yaitu 200 meter per second dan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Tentukan ketinggian maksimum dan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum tersebut. Oke, seperti di soal diketahui final atau kecepatan awalnya yaitu 200 meter per second. Dan untuk percepatan gravitasinya atau G yaitu 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan di sini di soal, tentukan ketinggian maksimum dan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. H maksimum adalah ketinggian maksimum dan T maksimum adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Kita jawab di sini, kita masukkan rumus. H maksimum yang dengan rumus V0 atau kecepatan awal di pangkat 2 dan 2 dikali G. Kita substitusikan angka yang sudah kita dapatkan tadi, yang dimana percepatan awalnya yaitu 200 dan percepatan gravitasinya itu adalah 10. 200 dipangkatkan 2 dan 2 dikali 10 dan menghasilkan 40.000 dibagi 20. 40.000 dibagi 20 yaitu 2000 meter. Untuk 2000 meter ini adalah hasil dari ketinggian maksimum. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua yaitu berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Dengan rumus T maksimum sama dengan V0 dibagi G. Kita substitusikan lagi angkanya yang sudah kita dapatkan. Untuk kecepatan awalnya yaitu 200 dan percepatan gravitasinya itu adalah 10. Yang dimana menghasilkan 200 second. 200 second ini adalah hasil dari berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Ya teman-teman, kali ini kita akan masuk ke dalam materi ciri-ciri gerak vertikal. Ciri-ciri gerak vertikal terbagi menjadi dua, yaitu ciri-ciri gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Yang pertama kita akan masuk ke dalam ciri-ciri gerak vertikal ke atas. Yang pertama, benda bergerak dari bawah ke atas dengan permukaan tanah sebagai titik acuannya. Yang kedua, lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal. Yang ketiga, perpindahan benda terjadi pada sumbu Y, arah vertikal. Yang keempat, memiliki kecepatan awal P0 atau kecepatan awal tidak sama dengan 0. Yang kelima, kecepatan benda semakin lama semakin menurun secara teratur. Yang keenam, kecepatan benda pada titik tertinggi atau ketinggian maksimum sama dengan 0. Yang ketujuh, benda mengalami perlambatan dalam kurung A sama dengan min G. Kita masuk ke dalam materi kedua yaitu gerak vertikal ke bawah. Yang pertama, benda bergerak dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai titik acuannya. Yang kedua, lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal. Yang ketiga, perpindahan benda terjadi pada sumbu Y atau arah vertikal. Keempat, memiliki kecepatan awal P0 tidak sama dengan 0. Yang kelima, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi atau A sama dengan G. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video yang kami buat, yaitu tentang gerak vertikal ke atas dan juga gerak